Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya tetap berdoa untuk saudara, agar setiap saudara mengalami berkat pemeliharaan Tuhan dan senantiasa semangat menghadapi hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Nah, hari ini, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang tak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Dan kami ingin belajar untuk terus melihat kebaikan dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah kisah menarik tentang persahabatan raja dan seorang sahabatnya. Mereka bersahabat dari sejak kecil dan mereka hidup dalam kasih dan cinta. Dan sahabat ini merupakan tangan kanan dari sang raja. Nah, suatu ketika mereka berdua seperti biasa hendak pergi berburu. Mereka mempersiapkan semua keperluan mereka masing-masing. Nah, ketika raja berkata pada sahabatnya, "Sahabatku, apakah engkau sudah siap untuk hari ini kita pergi berburu bersama?" Lalu sahabatnya berkata, "Siap, karena semua baik." Dan inilah selalu kata-kata yang keluar dari mulut sahabatnya itu. Untuk setiap apa saja ia selalu berkata, "Semua baik." Lalu mereka pergi berburu, dan ketika mereka sampai ke dalam hutan, lalu kemudian sang raja berkata, "Sahabatku, tolong masukkan dulu peluru ke dalam senapanku ini, agar aku bisa menembak. Nampaknya ada seekor rusa yang sedang berjalan." Lalu kemudian dalam ketergesa-gesaan, sahabatnya ini kemudian memasukkan peluru itu ke dalam senapannya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba peluru yang akan diletukkan itu rupanya mengenai jari jempol dari sang raja, sehingga jari jempol raja itu pun kemudian putus. Melihat hal ini dan merasakan sakit, raja itu marah sekali dengan sahabatnya dan dia memaki-maki sahabatnya. Tapi sahabatnya itu berkata, "Maafkan saya, tapi percayalah, semua pasti baik." Dia marah dan berkata, "Apa yang baik ketika jempolku putus gara-gara kelalaianmu?" Lalu kemudian dalam kemarahan raja itu, ia memerintahkan agar sahabatnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan lagi-lagi sahabat itu menerimanya dan berkata, "Semua baik." Nah, beberapa waktu kemudian, setelah sekian lama mereka tidak bertegur sapa, karena sang raja dengan kebencian yang begitu rupa pada sahabatnya, membiarkan sang sahabat itu berada di penjara lebih daripada 1 tahun. Dan kemudian ia ingin pergi berburu. Dan ia berpikir, kalau selama ini orang ini yang menemaniku, kali ini biarkan aku pergi sendiri. Aku tak butuh teman yang membuat jari jempolku ini putus. Lalu kemudian berangkatlah sang raja menuju hutan. Dan sesampai di hutan, ia kemudian mulai berburu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ia ditangkap oleh sekelompok orang yang ternyata bangsa kanibal. Sang raja ini kemudian dibawa menghadap pemimpin mereka. Dan lalu sang pemimpin berkata, "Wow, kita dapat makanan yang lezat. Segera siapkan perapian, segera siapkan tungku, dan mari kita masak orang ini." Saudaraku, ketika semua disiapkan, perbekalan disiapkan, sayur-sayuran disiapkan, dan semua disiapkan untuk mulai memasak. Dan ketika semua siap dan api sudah mulai panas, dan raja ini akan dimasukkan hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi? Salah seorang dari mereka kemudian melihat bahwa ternyata jempol jari raja itu putus.
Dan segera ia melapor pada sang pemimpin dan berkata bahwa jempolnya putus. Dan lalu sang pemimpin pun berkata, berhenti, jangan lakukan, jangan bunuh orang itu, karena kita tidak boleh memakan yang tidak utuh dan tidak lengkap. Nah saudara, seketika itu jugalah raja itu dilepaskan dan tidak jadi dimasak karena ada kecacatan dalam dirinya, yaitu jempolnya putus. Nah ketika dalam perjalanan pulang ia merenung betapa beruntungnya nasibnya. Dan sesampai di istana, ia kemudian melepaskan sahabatnya dari penjara dan menceritakan pengalamannya. Dan sang raja pun meminta maaf. Maafkan saya karena memasukkan engkau dalam penjara. Lalu apa yang dikatakan oleh sahabatnya? Semua baik. Raja itu heran. Kau sudah kumasukkan dalam penjara tapi kau masih berkata semua baik. Lalu sahabatnya pun berkata, iya, coba kau bayangkan, kalau seandainya kita yang berdua saat itu sedang berburu, dan tanganmu, jempolmu itu kemudian menyelamatkanmu, maka yang pasti masuk ke dalam api itu adalah aku, karena tubuhku lengkap. Saudara-saudara, ini adalah sebuah ilustrasi, sebuah cerita yang menarik sekali. Bagaimana kemudian dalam segala situasi, orang ini selalu belajar bersyukur dan melihat kebaikan dan kebaikan. Nah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar pada kita dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Dituliskan demikian, 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara, 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, hari ini kita sedang diajak oleh firman Tuhan untuk bersyukur senantiasa bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah baik. Rancangan Tuhan yang terjadi dan yang kita alami, semua itu baik. Oleh sebab itu mari kita rayakan hidup ini dengan berserah dan menikmati hidup ini dengan bersyukur, karena semua yang Tuhan berikan bagi kita itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menyegarkan kami, bahwa semua itu baik. Semua yang kami alami, semua yang kami terima itu sungguh baik, karena Tuhan tak pernah merancangkan kejahatan dan keburukan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami dikuatkan hari ini untuk merayakan hidup, karena kami tahu semua yang Tuhan berikan itu baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tetap semangat dan rayakan hidup dengan penuh syukur. Dan ingat bahwa semua yang Tuhan berikan itu baik bagi kita. Dan jangan lupa setiap jam 9 malam kita punya waktu berdoa bersama keluarga kita untuk bangsa dan negara serta dunia ini. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, dan tetap semangat di dalam kehidupan saudara ini. Salam kasih dari kami. Amin.